Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Penampilan mistis matahari dan bulan adalah simbol dari teknik pelengkap yin yang. Dia telah benar-benar berhasil mengolah inti jiwa keduanya menggunakan teknik pelengkap yin yang. Dia telah berhasil mencapai suatu prestasi yang belum pernah terjadi dalam kalangan manusia. Bahkan Nitian mulai takut akan potensi yang ditampilkan oleh Wo Yuhao. Pria muda ini tumbuh terlalu cepat, meskipun Nitian tidak percaya Wo Yuhao dapat membentuk inti jiwa ketiganya untuk menjadi Limit Doulo yang masih sedikit waspada terhadap kekuatan dan potensi yang dia tunjukkan. Nitian percaya bahwa dia tidak boleh diberi waktu dan ruang untuk menjadi lebih kuat. Tepat ketika Nitian berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengannya, perubahan yang mengerikan sedang terjadi di kamp militer Kekaisaran Ryu. Pusaran air kecil yang mendarat di tanah dari tubuh Wo Yuhao telah berubah menjadi badai besar yang menyapu tanah di bawah mereka dan menghancurkan apapun. Badai ini semuanya berwarna biru gelap, lebih tepatnya warnanya berkombinasi dengan hitam dan biru. Itu mengandung es pamungkas Wo Yuhao dan energi tipe gelap dari Nitian. Itu pada dasarnya adalah badai hitam dan es. Bentrokan Wo Yuhao dan Nitian telah menimbulkan kerusakan mengerikan di lingkungan mereka. Tenda-tenda yang berada dalam jarak 1000 meter dari Wo Yuhao semuanya telah berubah warna menjadi biru gelap sebelum hancur menjadi bubuk. Kamp militer Kekaisaran Ryu sebenarnya telah ditetapkan. Daerah penyebaran alat jiwa kemudian akan dapat mengaktifkan alat jiwa pertahanan terkait untuk melindungi camp ketika diserang oleh musuh. Ketika banyak badai biru tua mulai meluas, itu sudah hampir menyentuh penghalang pertahanan yang terkait. 4 penghalang pertahanan terkait terdekat berubah menjadi biru gelap dalam beberapa detik. Meskipun itu tidak hancur secara instan seperti tenda, penghalang pertahanan terkait mulai mengkonsumsi sejumlah besar energi yang gila. Setiap instruktur jiwa di dalam area penyebaran alat jiwa ini dengan panik mencoba untuk memasukkan kekuatan jiwa ke dalam berbagai alat jiwa mereka. Mereka sangat sadar bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka membiarkan badai biru gelap menyapu ke area alat jiwa. Wo Yuhao berhenti sejenak selama lebih dari 10 detik sebelum dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Meskipun tubuhnya agak goyah, dia masih bisa berdiri dan menstabilkan dirinya dengan segera. Ketika dia menatap Nitian di langit lagi, matanya mencerminkan ketakutan di hatinya. Setelah terobosannya, ia sekarang memiliki inti jiwa kedua. Dia bisa merasakan dari kekuatan jiwanya sendiri bahwa dia pasti lebih kuat dari seorang yang baru saja menjadi Feng Hao Doulo. Dia percaya dia berada di antara tempat antara peringkat 92 dan 93. Selain itu, kekuatan jiwanya telah mengalami perubahan transformatif karena inti jiwa keduanya dibentuk dari teknik pelengkap yin yang. Setiap untaian kekuatan jiwa telah dikompresi dan es pamungkas serta kekuatan spiritualnya sekarang sempurna menyatu. Jiwa bela dirinya tidak lagi individual dan bisa melebur dengan sempurna tanpa kendali yang disengaja. Wo Yuhao percaya kekuatannya sekarang melebihi kekuatan Dolo Transcendent normal. Pada saat yang sama, seseorang harus mengingat armor perang dewa es di tubuhnya. Dorongan yang diberikan kepadanya oleh alat jiwa berbentuk manusia terkuat di dunia ini sangatlah besar. Setelah terobosan ini, dia akhirnya dapat sepenuhnya mengendalikan kemampuan armornya, serta ditambah beberapa kemampuan dari belati embun pagi. Itu membuat Wo Yuhao yakin untuk menantang Nitian. Namun, hanya setelah berselisih dengan Nitian, Wo Yuhao sepenuhnya mengerti mengapa Nitian disebut sebagai individu terkuat di dunia. Kekuatan dan kemampuannya masih jauh di atas harapannya. Hanya pukulan sebelumnya saja sudah cukup untuk membuat Wo Yuhao menyadari bagaimana dia meremehkan kekuatan Nitian. Jika Nitian terus melakukan serangan itu dan
mengejarnya Wo Yuhao sudah mati sekarang. Tentu saja Pratua Swan yang menonton dengan waspada di samping tidak akan pernah membiarkan Ditian mengambil tindakan terhadap Wo Yuhao, namun ini cukup untuk menunjukkan kesenjangan besar antara kemampuannya dan Ditian. Dia harus bangga dengan prestasinya untuk memblokir pukulan Ditian pada usianya yang masih muda, namun itu masih belum cukup menurut pendapat Wo Yuhao. Masih jauh dari apa yang dia harapkan dari dirinya sendiri. Wo Yuhao terus menatap Ditian saat dia terengah-engah. Dia perlahan mengangkat belati embun pagi di tangannya saat dia menyalurkan kekuatan jiwa di tubuhnya ke belati terus-menerus. Setelah itu, ia mengedarkan kekuatan jiwa yang sama kembali ke tubuhnya karena setiap bit energi unsur dingin diserap ke dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak memiliki bantuan rohnya, belati embun pagi mampu menebusnya. Hanya setelah dia benar-benar mengalami kekuatannya, Wo Yuhao akhirnya tahu seberapa kuat belati ini. Jika dia tidak memiliki belati embun pagi dan armor perang Dewa Es yang bersama-sama telah meniadakan hampir 70% dari pukulan Ditian, dia akan langsung mati. Bagaimana mungkin Wo Yuhao menerima pukulan Ditian yang menakutkan, yang dipenuhi dengan kegelapan dan energi spasial sendirian? Ledakan-ledakan kini bergema. Dua penghalang pertahanan yang terkait hancur pada saat yang bersamaan. Setelah itu, segala sesuatu di dalam area penyebaran alat jiwa diselimuti oleh badai biru gelap. Penting untuk dicatat bahwa ada 50.000 tentara di setiap area penyebaran alat jiwa. Selain itu, ada beberapa alat jiwa dan instrumen jiwa yang berharga di dalamnya. Namun, penghalang jiwa pelindung mereka yang lain berhasil bertahan dari badai ketika badai biru tua yang tersisa perlahan mundur. Wo Yuhao bingung mengapa Ditian tidak terus menyerangnya. Tiba-tiba kekuatan mistis muncul di dalam camp militer Kekaisaran Ryu. Itu adalah cahaya merah gelap yang sangat tipis namun sangat panjang. Tiba-tiba muncul setelah dua area penyebaran alat jiwa hancur. Setelah muncul di udara, itu berhenti tepat di atas dua area penyebaran alat jiwa. Setelah itu, roh pembalasan yang sangat marah dan sangat ketakutan mulai condong dengan cepat ke cahaya merah gelap. Cahaya merah gelap itu berkembang dengan kecepatan luar biasa sebelum membentuk tombak panjang di udara. Ditian sedikit terkejut ketika dia menatap tombak merah gelap dengan waspada. Wo Yuhao juga melihat tombak panjang itu. Dia secara alami dapat merasakan bahwa itu ditunjukkan pada Ditian dengan kemampuan deteksi spiritual yang unggul. Pada saat yang sama, Jusi yang bersembunyi di area inti dari camp memerintahkan dengan dingin, Legiun Jiwa Phoenix, bersiap, api, konsentrasikan senjata kalian pada Ditian. Garis-garis cahaya mulai naik dari camp militer Kekaisaran Ryu saat mereka berubah menjadi seberkas cahaya merah paling murni yang melonjak ke arah Ditian yang melayang di udara. Reaksi dari Kekaisaran Ryu mengejutkan para kultivator kuat dari Shrek. Mereka tidak akan pernah mengharapkan pasukan seluruh jiwa Kekaisaran Ryu untuk menyerang Ditian. Bukankah itu sama dengan mencari kematiannya sendiri? Kecuali Kekaisaran Ryu mampu mengenali kebutuhan manusia untuk bersatu melawan monster roh. Itu tidak mungkin. Itu bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh Kekaisaran Ryu. Tentu saja itu tidak mungkin. Sejak awal Jusi telah berusaha membuat Zongliwu menyerang Ditian. Sekarang dia juga memerintahkan Legiun Jiwa untuk menyerang Ditian. Hanya ada satu alasan untuk keputusannya. Dia ingin membantu Wo Yuhao. Jusi tidak pernah berencana untuk menyerang Akademi Shrek setelah Wo Yuhao mengembalikan putranya kepadanya. Balas dendam bukan lagi hal terpenting di dunia ini. Di matanya, hal terpenting baginya adalah dua pria dalam hidupnya. Salah satunya adalah Su Yunhan, sementara yang lain secara alami adalah dia. Oleh karena itu, Jusi sudah memutuskan saat Wo Yuhao tiba-tiba muncul di medan perang. Dia awalnya tidak berencana untuk bergerak. Lagi pula, yang terbaik adalah Ditian dan Gereja Roh Kudus untuk terlibat dalam pertempuran yang tidak menguntungkan bersama. Namun, dia tidak bisa peduli lagi setelah melihat bagaimana Ditian menebas pedangnya pada Wo Yuhao. Ketika dia melihat itu, dia merasa seolah jantungnya hampir berhenti. Sensasi itu sungguh tak tertahankan.
Dengan demikian, dia tidak ragu untuk memerintahkan pasukannya untuk menyerang di Tian. Dia tidak bisa membiarkan di Tian untuk menyerang Wo Yuhao lagi. Tentu saja tidak ada seorang pun yang hadir di sini yang bisa memahami niat sebenarnya dari Jusi. Bahkan Wo Yuhao yang terlibat dalam seluruh pertempuran ini tidak dapat mengatakan mengapa dia membuat keputusan ini. Lagi pula, tidak ada yang akan mengharapkan Komandan Kekaisaran Ryu untuk membuat keputusan berdasarkan perasaannya terhadap seorang pria muda ini. Selain itu, perintah Jusi telah diberikan pada saat yang sangat tepat. Dia mengeluarkan perintah tepat ketika Zhong Liwu pertama kali bergerak. Ini sepertinya lebih merupakan upaya gabungan dengan Gereja Roh Kudus daripada keputusan yang egois, karenanya tidak ada yang akan menentang keputusannya. Di sisi lain, alasan mengapa Ditian tidak terus menyerang Huo Yuhao adalah karena Penatua Xuan mengawasi dengan cermat dari samping. Selain itu, dia agak tersesat sekarang. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan pada Huo Yuhao, sementara dia sadar bahwa dia tidak boleh menghabisinya. Dia juga sadar bahwa menangkapnya akan sangat menantang. Kehadiran Master Roh yang kuat dari Akademi Strike pasti membuat segalanya sulit baginya. Selain itu, Wo Yuhao sudah mendapatkan inti jiwa keduanya menggunakan teknik pelengkap Yin Yang. Jika dia tidak dapat bertarung, dia pasti akan bisa melarikan diri dengan sukses. Ditian tidak yakin menculik Wo Yuhao ketika dia juga menantang para kultivator kuat dari Akademi Strike serta Penatua Xuan yang seorang limit Doulo. Tepat ketika dia ragu-ragu, serangan dari alat jiwa Kekaisaran Ryu telah mencapainya. Ditian mendengus dingin saat dia melambaikan tangannya seketika. Cahaya hitam terbentuk di depannya. Cahaya hitam itu seperti skala naga yang diperluas dengan ujung runcing. Itu melayang di hadapan Ditian saat berusaha untuk memblokir serangan alat jiwa serangan terkait yang datang ke arahnya. Namun, itu hanya mampu memblokir alat jiwa untuk sesaat. Skala gelap gulita tampak berhenti untuk sementara waktu karena ekspresi terkejut berkedip di wajah Ditian yang biasanya tenang. Setelah itu, dia langsung menghilang dari tempatnya. Lebih dari 10 garis cahaya menembus skala hitam dan merobek kekosongan di belakangnya menjadi serpihan. Ditian muncul kembali beberapa ratus meter dari tempat dia berada. Ekspresi frustasi telah menggantikan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana manusia ini bisa menjadi begitu kuat. Kekuatan serangan manusia sudah melebihi harapannya. Apa sebenarnya kekuatan ini? Total energi yang tersimpan dalam serangan itu telah melebihi kekuatan yang dimilikinya. Itu terlalu menakutkan baginya. Apakah mungkin bagi manusia atau sekelompok Master Roh untuk secara kolektif menghasilkan kekuatan seperti itu? Kembali ketika dia meluncurkan invasi monster roh melawan kota Strike, Ditian telah menyaksikan kemampuan destruktif dari alat jiwa. Meskipun dia waspada pada waktu itu, alat-alat jiwa itu tidak sekuat yang dia saksikan sekarang. Namun, itu sangat berbeda sekarang. Alat jiwa ini jelas bisa mengancamnya. Ini adalah prospek yang menakutkan baginya untuk difahami. Keberadaan senjata semacam ini berarti bahwa hutan Stardo bisa dalam bahaya kapan saja. Sinar dari alat jiwa serangan yang terhubung tidak hilang setelah menembus skala terbalik Ditian. Sebaliknya, itu menyapu secara horizontal ketika mencoba mengejarnya. Ini adalah kesempatan yang pasti akan direbut oleh Wo Yuhao. Tentu saja dia tidak berniat untuk menyerang Ditian. Dia akan lari. Dalam sekejap dia menyembunyikan diri di udara ketika dia melesat keluar dari jangkauan camp militer Kekaisaran Ryu. Pada saat yang sama ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghubungi orang-orang dari Akademi Strike. Melalui kemampuan berbagi deteksi spiritualnya, ia mampu mengarahkan semua orang kembali ke kota Strike. Wo Yuhao sudah sangat puas setelah menghancurkan 2 area penyebaran alat jiwa dengan bantuan Ditian. Ini secara efektif setara dengan 1/10 dari seluruh pasukan Kekaisaran Ryu. Selain itu baik bahwa Ditian sekarang melawan Kekaisaran Ryu. Pertempuran seperti itu lebih baik dilihat dari jauh. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.